Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Hafifah. Saya berasal dari kelas Broadcasting 5N, jurusan Ilmu Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim Riau. Baiklah teman-teman sekalian, di sini saya akan menjelaskan materi tentang bahasa dan budaya. Berikut penjelasannya. Yang A yaitu pertukaran komunikasi. Penggunaan bahasa ini terjadi setiap harinya di kehidupan kita. Tanpa bahasa, kita tidak akan dapat berkomunikasi, berbicara, membaca, menulis, mendengarkan orang lain, atau bahkan berbicara dengan diri sendiri pun kita tidak akan bisa. Baiklah kita lanjut, yang B ada bahasa dan identitas. Bahasa itu sangatlah penting dalam komunikasi, salah satunya untuk bertukar pemikiran dengan orang lain, untuk menyatakan identitas, untuk membentuk identitas nasional yang baru, dan juga untuk mengatur orang dalam kelompok sesuai faktor usia, jenis kelamin, dan sosial ekonomi mereka. Selanjutnya yang C, yaitu bahasa dan persatuan. Bahasa mengizinkan orang-orang untuk membentuk kelompok dan terlibat dalam usaha yang kooperatif, baik dalam skala besar maupun dalam skala kecil. Rekaman ini menjadi suatu catatan sejarah komunikasi yang disampaikan dari generasi ke generasi berikutnya untuk menjadi faktor penyatu. Persekutuan yang dibentuk dari bahasa dapat menjadi faktor pemecah karena perbedaan dari bahasa tersebut. Yang D yaitu bahasa dan budaya. Apa itu bahasa? Bahasa adalah sejumlah simbol yang disetujui untuk digunakan oleh sekelompok orang yang menghasilkan arti nantinya. Yang pertama ada hubungan antara simbol yang dipilih dan artinya disepakati kadang berubah-ubah. Seperti contoh, kata kucing. Di Finlandia mereka menggunakan kata kisah, namun di Jerman kata katzela yang dipilih sebagai kata kucing. Dan di Swahili mereka menggunakan kata paka. Yang kedua yaitu perbedaan simbol ini ditemukan juga nih dalam bagaimana orang mendengar suara. Seperti contoh, di Amerika Serikat, cara seseorang menggunakan sendal pantai adalah flip-flop. Sedangkan di Jepang, orang menyebutnya peta-peta. Perbedaan yang paling utama adalah perbedaan pelafalan pengerjaan dan istilah yang dapat ditemukan ketika membandingkan negara pengguna bahasa Inggris, seperti negara Australia, negara Inggris, dan juga Amerika Serikat. Baiklah, kita masuk kepada variasi bahasa. Yang pertama, aksen, merupakan variasi dalam pengucapan yang terjadi ketika orang menggunakan bahasa yang sama. Ini merupakan akibat dari perbedaan geografis dan historis. Yang kedua ada dialek. Sebagai tambahan dari variasi pelafalannya yang menandai aksen, dialek ini dibedakan oleh perbedaan dalam kosakata, tata bahasa, dan tanda baca. Yang berikutnya ada argon, kosakata khusus yang asing bagi suatu kelompok. Anggota kelompok menggunakan kosakata khusus untuk menjelaskan makna yang sebenarnya. Selanjutnya ada slang, menciptakan istilah-istilah yang digunakan dalam situasi yang sangat tidak formal, yang berfungsi sebagai cara untuk menandai identitas sosial ataupun linguistik. Yang terakhir yaitu branding, perusahaan pemasaran yang menciptakan fenomena baru yang disebut dengan branding yang melebihi perbedaan bahasa, yaitu merupakan penggunaan nama perusahaan atau simbol seperti logo untuk mengidentifikasi suatu produk atau menciptakan gambaran yang dikenal oleh semua orang. Yang E yaitu simbiosis antara bahasa dan budaya. Alasan keterkaitan bahasa dan budaya sederhana. Keduanya bekerja sama dalam hubungan yang saling menguntungkan yang menjamin keberadaan dan kelangsungan keduanya. Untuk memiliki suatu budaya, bahasa dibutuhkan, sehingga anggota suatu kelompok dapat berbagi kepercayaan, nilai, dan perilaku yang terlibat dalam usaha komunal. Sebaliknya, budaya dibutuhkan untuk mengatur pribadi yang berlainan ke dalam kelompok yang kompak, sehingga kepercayaan nilai dan perilaku dan juga aktivitas komunitas dapat terbangun dengan baik dan jelas.
Berikutnya adalah bahasa sebagai cerminan nilai budaya. Bahasa memiliki nilai penting dalam sebagai cerminan suatu budaya. Tidak peduli bahasa apa yang kita gunakan, semuanya merujuk pada orientasi yang saling berhubungan yang menolong kita untuk memahami kepercayaan, nilai, perilaku dari suatu budaya tersebut. Yang A, tinggi dan rendahnya konteks. Menurut Edward T. Hall mengatakan bahwa Jepang dianggap sebagai budaya yang tinggi penggunaan konteksnya dan sebaliknya pada Amerika Serikat. Sebagai contoh, di dalam suatu percakapan, arti sumimasen sangat tergantung pada konteks, karena kata tersebut berarti permisi, maaf, atau terima kasih. Yang kedua, adanya pendengar harus mengartikannya berdasarkan konteks yang ada. Yang B, tinggi dan rendahnya pengaruh kekuasaan. Pengaruh kekuasaan atau bagaimana suatu budaya menerima perbedaan antara populasi dapat juga ditemukan dalam bahasa di suatu negara. Amerika Serikat merupakan budaya yang sedikit dipengaruhi oleh kekuasaan susunan organisasi. Jepang adalah budaya yang sangat dipengaruhi oleh kekuasaan dan gelar yang merupakan bagian dari kehidupan sehari-hari. Bahkan di antara teman dekat dan anggota sekeluarga terdekat, status sangatlah penting di negara Jepang. Kunci adalah individualisme dan kolektivisme. Apakah suatu budaya menekankan individualisme atau hubungan sosial, itu juga dapat diamati melalui penggunaan bahasa. Nisbet menyatakan bahwa dalam bahasa Jepang dan Korea, kata untuk peduli diri sendiri atau individualisme memiliki bentuk berbeda tergantung dari konteksnya. Bahasa Inggris Amerika berisikan kata-kata dan frasa yang menyatakan individualisme. Selanjutnya ada bahasa dalam interaksi komunikasi antar budaya. Hampir setiap interaksi komunikasi antar budaya ini melibatkan satu atau lebih dari individu yang menggunakan bahasa kedua. Jadi, tidak mungkin untuk membahas semua hal di mana bahasa merupakan faktor yang memberikan hubungan saling menguntungkan pada semua pihak yang terlibat. Selanjutnya, interaksi komunikasi antar budaya dalam bisnis, perawatan kesehatan, dan konteks pendidikan, serta usaha untuk mendiskusikan faktor-faktor penting yang memengaruhi pemahaman tersebut. Ada 3 ruang lingkup yang berbeda, di mana bahasa merupakan isu yang sangat penting. Yang pertama yaitu adanya interaksi interpersonal. Ada terbagi atas beberapa bagian. Yang pertama, kewaspadaan. Dalam setiap interaksi komunikasi antar budaya, penting bagi kita untuk waspada. Hal ini dijelaskan oleh Langer sebagai penciptaan kategori baru, yang mau menerima informasi baru dan menyadari bahwa orang lain tidak mungkin menyetujui perspektif kita. Yang kedua yaitu adanya kecepatan berbicara. Salah satu masa lalu yang dihadapi oleh penutur bahasa kedua adalah bahwa penulur asli kelibatannya berbicara sangatlah cepat. Yang ketiga yaitu adanya kosakata. Menentukan tingkat kosakata pembicara bahasa kedua juga sangatlah penting, sampai kita yakin bahwa orang lain telah memiliki kemampuan bahasa kedua yang cukup. Kita harus menghindari beberapa kosakata tertentu, kata-kata teknik, dan juga singkatan. Yang keempat yaitu adanya memonitor umpan balik nonverbal. Ketika berinteraksi dengan seseorang yang menggunakan bahasa kedua, kita perlu berhati-hati terhadap respon nonverbal seseorang. Yang kelima yaitu adanya pemeriksaan. Dengan memeriksa, itu berarti bahwa kita harus melibatkan ukuran yang dapat membantu untuk meyakinkan kita apakah rekan bicara kita mengerti dengan pesan yang kita sampaikan. Selanjutnya ada teknologi komunikasi dan bahasa. Teknologi komunikasi modern telah memungkinkan orang di seluruh dunia
untuk secara mudah berhubungan baik melalui suara maupun pesan teks. Internet merupakan orang dari budaya yang berbeda untuk berinteraksi, walaupun saling berjauhan dan menggunakan bahasa-bahasa tertentu. Perspektif terhadap banyaknya bahasa digunakan dalam internet tersebut. Bahasa, budaya, dan teknologi dapat bergabung dan memengaruhi komunikasi antar budaya. Berikut ada beberapa contoh masalah yang dapat timbul dari kelompok multikultur yang berinteraksi melalui komputer. Hal biasa yang dilakukan di dunia kerja bahwa pegawai mengirimkan pesan kepada orang lain melalui media internet. Masalah yang akan timbul yaitu ketika berusaha mengerti konteks suatu pesan yang merupakan faktor penting bagi orang di budaya yang berkonteks tinggi. Di lain kesempatan, sifat bahasa yang langsung dalam email juga akan menimbulkan konflik antar personal atau antar pekerja. Maksudnya, jika kita mengirimkan pesan lewat internet, maka orang belum tentu akan mengerti dari pesan yang kita sampaikan tersebut. Adanya pertimbangan bahasa dalam keterampilan antar budaya. Salah satu cara untuk meningkatkan kemampuan komunikasi antar budaya yaitu dengan cara mempelajari bahasa yang lain. Pagel mengatakan bahwa mempelajari bahasa dan budaya lain menolong kita untuk berpikir tentang dunia dengan dimensi yang berbeda-beda. Mempelajari bahasa lain memberikan pengetahuan lebih mengenai banyak emosi dan nilai budaya lain yang akan meningkatkan pemahaman kita dan juga kemampuan antar budaya. Dengan penguasaan bahasa lain, itu dapat membantu kita untuk pengetahuan akan budaya lain, menolong orang untuk berkomunikasi dengan orang lain, menghargai nilai dan juga budaya orang lain. Terakhir yaitu mengekspresikan diri atau menjelaskan suatu hal yang bisa dan lebih dimengerti oleh orang lain. Baiklah teman-teman, tidak ada suatu budaya yang lebih baik dari budaya yang lainnya. Demikian juga dengan bahasa. Bahasa berlaku untuk semua orang yang menggunakannya. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Sekian penjelasan materi dari saya. Saya Siti Afifah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.